Sepinya daya beli masyarakat akan daging ayam potong di Pasar Desa Lojejer, Kecamatan Wuluan, Jember, membuat harga daging ayam mengalami penurunan. Turunnya harga daging ayam potong ini terjadi sejak sepekan terakhir. Kini harga daging ayam potong turun menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Sebelumnya dibanderol dengan harga Rp27.000 per kilogram. Harga ayam potong sekarang 24.000. Kalau sebelumnya naik, sekarang turun 27, 26 kemarin. Kalau dapat semingguan guys, ya ada penurunan lah, tapi ya lumayan stabil. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pembagian bantuan sosial beras dan kartu keluarga sejahtera untuk bulan Oktober dilaksanakan di Pendopo, Kecamatan Bangsal Sari. Di bulan Oktober ini, pemerintah menyalurkan bantuan beras sebanyak 15 kg kepada 111.211 penerima di 31 kecamatan se-Kabupaten Jember, serta kartu keluarga sejahtera sejumlah 6.000 penerima. Untuk kartu keluarga sejahtera tersebut nantinya bisa dimanfaatkan penerima berbelanja di warung yang telah ditunjuk pemerintah, seperti pembelian kebutuhan pokok berupa bahan pangan, karbohidrat, protein, serta vitamin senilai Rp200.000. PLT Bupati Jember Mukit Arif menjelaskan, kedua bantuan ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat program jaring pengaman nasional kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Mukit Arif juga berpesan diperlukan pengawasan bersama agar kedua bantuan tersebut bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang diserahkan pada kesempatan ini adalah beras ya, bantuan beras, kemudian ada kartu yang nanti akan diserah, tadi sudah simbolis sudah diserah terimakan. Ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID ini ya, terdampak secara sosial dan ekonomi, di mana kita tahu bahwa dengan adanya pandemi, wabah pandemi yang sekarang sedang terjadi, itu banyak saudara-saudara kita yang betul-betul sangat merasakan dampak ekonominya. Maka dalam hal ini kemudian pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu melakukan langkah-langkah sesuai dengan arahan. Di dalam kondisi ini kan kita harus menangani masalah kesehatan, kemudian masalah ekonomi, kemudian jaring pengaman sosial. Nah, ini lebih kepada jaring pengaman sosialnya. Ya. Untuk pengawasannya seperti apa nih Pak nanti Pak? Ya, tentunya pengawasannya ini saya mengharapkan dari semua pihak ya, karena untuk ini pengantarannya itu sudah ada vendor ya, yang sudah ditunjuk ya, ada transporter yang sudah ditunjuk untuk menyampaikan ke penerima masing-masing. Namun demikian, ya ada pendamping juga. Namun demikian, saya kira teman-teman pers ya semuanya untuk ikut mengawasi sehingga nanti bantuan ini betul-betul sampai kepada yang berhak dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Karunia dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juru bicara Forum Disabilitas Berdemokrasi atau FDB menjelaskan bahwa hingga saat ini Perda Disabilitas belum diimplementasikan secara maksimal di Kabupaten Jember. Bahkan belum tersentuh sejumlah pasal penting dalam Perda Disabilitas, diantaranya persoalan layanan ramah disabilitas, tempat ibadah, dan juga tenaga kerja disabilitas. Dalam forum bersama Cawabub Lanjut Teguh, menurutnya semua sama-sama punya komitmen untuk mengakomodir kepentingan komunitas difabel. Namun dirinya tetap khawatir hal itu hanya sebatas janji saja dan belum bisa dipastikan implementasi ke depannya. Misalnya yang belum sepenuhnya ya, tenaga kerja dari disabilitas untuk swasta, untuk pegawai negeri, itu masih jauh dari standar yang sudah ditetapkan. Yang pernah saya tahu dan di beberapa tempat di Jember memang aksesibilitas di tempat ibadah sangat minim. Bahkan kalau kita menilai gereja-gereja memang lebih aksesibel daripada masjid-masjid. Jadi memang kesadaran terhadap pemenuhan hak ibadah disabilitas itu saya kira belum sepenuhnya merata di tingkat masyarakat dan tingkat penguasa begitu. Teguh berharap ada janji konkret kepada komunitas disabilitas dan seluruh layanan publik juga bisa mengakomodir kepentingan disabilitas secara utuh.
Dalam kesempatan itu, Ivan Aryatna, calon wakil bupati nomor urut 3 menegaskan akan membuka akses informasi untuk semua, termasuk warga disabilitas. Ia akan mempermudah semua layanan publik untuk ramah disabilitas, termasuk sumber informasi yang bisa menerjemahkan kebutuhan para disabilitas, sehingga semua elemen masyarakat mempunyai hak yang sama. Terkait ketenaga kerjaan, dirinya ingin semua unit usaha memberikan hak yang sama dan memberikan kesempatan para kaum disabilitas dalam meningkatkan karirnya. Sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang yang di Jember sendiri sebenarnya ada aturan turunannya, yaitu berupa peraturan daerah dan peraturan bupati, yang mana menjadi, kalau saya baru dapat info dan saya bangga juga bahwa menjadi yang pertama katanya di Indonesia Perbub terkait disabilitas. Namun yang jelas implementasinya dari Perbub itu yang sampai sekarang masih zero atau zong. Nah, ini yang nanti insya Allah pemerintahan Salam dan Ivan akan betul-betul menjalankan amanat undang-undang yang melalui aturan turunannya Perda dan Perbub yang sudah lahir pertama kali di Kabupaten Jember. Supaya apa? Semua hak yang memang dibutuhkan oleh para komunitas difabel tersebut benar-benar didapatkan, karena mereka itu sama haknya dengan warga masyarakat pada umumnya, baik dari pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, hak layanan kesehatan, dan lain-lainnya. Selain itu, Gus Firjon, Cawagup nomor urut 2 berjanji untuk penerapan Perbub disabilitas yang sudah dimiliki Kabupaten Jember terkait pengelolaan program disabilitas yang diambil alih oleh provinsi. Dirinya mengatakan pemerintah daerah harus bisa berkomunikasi dengan pemerintah provinsi untuk mengakomodir para kaum disabilitas tersebut. Ada dua nanti ya, ada dua. Jadi pertama mungkin untuk yang akan dibangun ya, ini nanti kita akan bikin satu aturan, misalnya harus menyediakan akses bagi penyandang disabilitas, terutama tidak ada undang-undang terlalu banyak. Untuk yang sudah ada, ini manakala ada kemampuan dari masjid untuk merubah, dan di situ terutama masjid-masjid besar, ya seperti Masjid Jamek dan mungkin Rodotul Mukhlisin dan yang lain yang di pinggir jalan, itu kita himbau untuk diadakan perbaikan dan nanti akan kita bantu biaya untuk hal itu. Kami mungkin untuk yang di desa-desa, terutama juga yang di sekitar tempat tinggal kawan-kawan itu kita akan upayakan untuk terutama kita upayakan bisa mudah dijangkau oleh teman-teman. Sedangkan Vian, sapaan akrab Cawagup nomor urut 1, tidak terlalu banyak berkomentar. Vian memilih undur diri lebih awal, namun dia juga memiliki komitmen sama untuk disabilitas. Vian juga akan menentukan prioritas untuk kaum disabilitas. Terkait mandeknya Perbupa, pihaknya akan menyelesaikan dengan membentuk komisi disabilitas daerah yang mengkonkretkan kebijakan perda tersebut menjadi aturan yang melindungi hak-hak disabilitas. Yang pertama, kita siapkan kartu penyandang disabilitas sebagai bentuk data mengakomodir semua kebutuhan daripada penyandang disabilitas. Misalkan 8.000 ada penyandang disabilitas yang ada di Jember, kita data. Buat apa kita data? Supaya kita bisa mengalokasikan dana untuk mereka semua untuk menjamin kesejahteraan sosial, ekonomi, dan juga akses prioritas bagi layanan publik kepada penyandang disabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, menyiapkan payung hukum melalui Komisi Disabilitas Daerah, sehingga peraturan-peraturan yang ada di Perda itu harus kita konkretkan di suatu peraturan yang melindungi hak-hak dan juga keberlangsungan hidup daripada penyandang disabilitas. Dan ketika adanya pusat layanan disabilitas, sehingga pelayanan publik dan juga apapun akomodasi dan juga sarana prasarana yang menunjang sebuah bentuk bangunan itu harus memprioritaskan kepada penyandang disabilitas, sehingga ada pusat layanan kepada disabilitas tersebut. Tentunya harapan kami semua sekolah daerah atau baik tingkat SMP, SMA, SD siap menerima semua penyandang disabilitas, dan kami akan juga berpandukan guru pendamping penyandang disabilitas. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Tidak seperti hari biasanya, Balai Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari ini tiba-tiba ramai dengan aktivitas transaksi seperti di pasar tradisional. Ribuan warga datang silih berganti untuk membeli aneka bahan kebutuhan pokok yang dijual murah di bawah harga pasaran. Mereka antri menunggu giliran untuk menukarkan kupon yang sudah dibagikan.
Ada sekitar 1.000 lembar kupon pasar murah yang sudah habis dibagikan kepada warga Umbul Sari. Menurut pihak PT Intisari Pangan Abadi, Muhammad Iqbal, bahan kebutuhan pokok yang disediakan dengan sangat murah adalah produk minyak goreng, gula pasir, juga mie instan. Kami program dari kantor memberikan kepada Umbul Sari dengan harga yang murah, Pak. Itu pun dengan harga yang di bawah toko dan di bawah pasar. Insya Allah kami harganya termurah untuk harga Umbul Sari. Tidak terbatas, Pak. Kami cover semua kantor desa, warga kantor desa Umbul Sari. Insya Allah teratasi semua. Berapa Mas? Jadi tidak terbatas, Pak. Terbatas? Enggak. Tergantung warga ya Mas? Tergantung warga yang datang. Kepala Desa Umbul Sari Haji Dedi Kasrianto sangat berterima kasih kepada PT ISTA karena telah membantu warganya di tengah kondisi yang serba sulit akibat dari pandemi COVID-19. Ia berharap program pasar murah ini bisa berlanjut. Namun Haji Dedi juga menghimbau kepada warganya untuk bangkit dan mandiri agar tidak bergantung pada bantuan-bantuan. Warga sendiri itu menyambut dengan antusias. Kita lihat sendiri warga sangat antusias sekali. Bahkan ini permintaan warga kalau bisa berlanjut 1 bulan sekali atau bisa 1 minggu sekali dari perusahaan, begitu. Harapan saya tetap harus semangat untuk menghadapi perekonomian yang semakin terpuruk ini, untuk bekerja keras, jangan tergantung dengan sumbangan-sumbangan. Tapi yang jelas kami atas nama pemerintah Desa Umbul Sari membantu dengan ikhlas apa yang dikeluhkan oleh warga kami, warga Desa Umbul Sari ke depan. Dari Umbul Sari, Jember, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Direktur Bidang Strategis Kemenparekraf Hasan Abud beserta anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi. Didampingi oleh PLT Bupati Jember Abdul Mukid Arif meninjau dan membuka Desa Wisata Badean Kecamatan Bangsal Sari Rabu siang. Melalui gerakan bersih, indah, sehat, dan aman, diharapkan para pelaku pariwisata di Jember kembali berjuang dan mulai membuka diri dari kunjungan wisatawan. Namun tetap patuh protokol kesehatan karena kini masih dalam masa pandemi COVID-19. Dengan perbaikan infrastruktur serta pemasaran yang masif ke depannya, diharapkan sektor pariwisata yang kini menjadi primadona di Indonesia terus tumbuh dan bisa kembali menghidupi masyarakat dan pelaku wisata yang memang mencari rezeki dari kunjungan wisata. Untuk itu, dukungan hulu hingga hilir sangat diperlukan. Peran pemerintah pusat dan daerah harus terus terjalin untuk mensupport para pelaku pariwisata ini. Dengan dibukanya sektor wisata ini mungkin kalau nggak bisa secara penuh, secara bertahap dengan melakukan protokol kesehatan tentunya. Nah, ini diharapkan nanti seperti ibu-ibu yang jualan itu bisa menjadi daya pengungkit, seni pertunjukan tadi, musik, oleh-oleh. Kemudian nanti juga kalau ini berkembang ada homestay, semua itu bisa mensejahterakan masyarakat setempat dan menambah PAD juga tentunya nanti. Dari pemerintah pusat itu memang harus memfasilitasi kerjasama dengan Pemda. Kita bagaimana dengan Kabupaten Jember ini nanti ada program-program untuk pengembangan, untuk juga pemasaran. Yang paling tidak dalam 2 tahun belakangan ini untuk turis lokal aja lah. Turis lokal dulu. Tadi juga disampaikan oleh Pak Pur, karena ini luasannya ternyata jauh lebih besar daripada Banyuwangi, mungkin ada tempat penerbangan. Kalau tadi bilang penerbang sombong ya Pak ya. Nanti kita harus buat, Pak. Karena ya salah satu untuk pengembangan wisata itu akses, Pak. Kalau aksesnya mudah, misalnya dijangkau, nah itu tentu masyarakat senang. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi diharapkan gerakan ini terus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Tentunya nanti diharapkan juga bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengakomodir para pelaku usaha pariwisata ini, seperti bantuan infrastruktur maupun pelatihan para karyawan wisata. Dan memang ini karena lokasinya bagus, berarti masih bisa kita tata lebih bagus lagi. Karena selama ini kan memang ada banyak penataan lokasi wisata yang menurut saya memang kurang memenuhi syarat sebagai tempat wisata. Bagian ini masih baru
sekarang sehingga kita bisa mengarahkan kita untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Sehingga nantinya bisa dekatlah dengan peluang-peluang untuk bagaimana mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah. Dalam acara tersebut, Kemenparekraf secara simbolis menyerahkan bantuan berupa alat kebersihan. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. PLT Bupati Jember Abdul Mukit Arif yang menyebut ada salah satu pejabat Pemkab Jember yang izin mengikuti pemeriksaan di Surabaya. Mukit Arif menyebut Sekda Jember mengajukan izin untuk menghadiri undangan pemeriksaan tersebut. Mengenai pokok masalah atas panggilan KPK, Mukit Arif mengaku tidak tahu karena surat dari KPK tersebut langsung tertuju kepada yang bersangkutan atau tidak melalui dirinya. Lebih lanjut, Mukit Arif hingga kini mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut atau laporan dari yang bersangkutan. Saya masih belum pasti, tetapi bahwa ada informasi seperti itu kayaknya memang ada ya, tetapi detailnya saya masih belum tahu. Kalau kayaknya undangannya langsung kepada yang bersangkutan. Kayaknya pemeriksaannya di Surabaya. Pak Sek ya, Pak Sek yang di selain Pak Sek kayaknya yang izin pada sebelum Pak Sek. Saya menyampaikan kepada beliaunya untuk ya biasalah kita orang Timur itu kan biasa. Jadi saya minta kepada beliaunya untuk tetap tegar bersama-sama kami menjalankan roda pemerintahan khususnya di DKLH ya. Saya berharap ya kami sudah tadi panggil Kabag Hukum untuk meneliti di bagian mana saja yang SK itu katakanlah bermasalah atau apa namanya. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan klarifikasi ya. Dalam masa jabatan singkatnya, PLT Bupati juga akan mengevaluasi sejumlah SK PLT sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember karena ada beberapa pejabat yang habis masa tugasnya. Hal ini menyikapi adanya keluh kesah sejumlah PNS Pemkab yang kini menjabat sebagai PLT. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Sejak sepekan terakhir, harga daging sapi di pasar Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan mengalami penurunan. Turunnya harga daging sapi ini dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat. Harga daging sapi di pasar Lojejer kini turun menjadi Rp115.000 per kilogramnya. Sepekan sebelumnya, harga daging sapi dibanderol dengan harga Rp120 hingga Rp125.000 per kilogram. Sebelumnya sekitar 120 super. Sekarang 115 sudah turun. Daya pembeli juga sudah turun. Faktor corona mungkin. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Apel kesiapsiagaan dipimpin langsung oleh PLT Bupati Jember Abdul Mukit Arif dan diikuti oleh berbagai unsur seperti TNI, Polri, BPBD, PMI, Dinsos, Damkar, serta PLN Jember. Apel ini sebagai langkah Pemkab Jember beserta jajaran untuk menyiapkan lebih dini penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Jember. Seperti kita ketahui bersama, potensi bencana puting beliung, banjir dan tanah longsor hampir terjadi setiap tahunnya, utamanya saat memasuki musim penghujan seperti saat ini. Selain tindakan bantuan saat terjadi bencana, Pemkab Jember juga memberikan perhatian khusus untuk memaksimalkan sosialisasi tanggap bencana kepada masyarakat agar paham mengantisipasi bencana di lingkungannya, serta memberikan himbauan untuk selalu menjaga lingkungan seperti kebersihan serta tidak membuang sampah sembarangan. Pagi hari ini kita melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana karena kita sebentar lagi dan bukan sebentar lagi, sekarang kita sudah memasuki musim hujan dan Jember ini memiliki potensi bencana yang berkaitan dengan hal tersebut, tanah longsor, banjir, puting beliung. Nah ini maka untuk kalau dulu kita lebih bersifat reaktif ya, tetapi sekarang mungkin lebih bersifat preventif.
sebelum terjadi kita sudah bersiap siaga seawal mungkin dengan melibatkan seluruh komponen ya, seluruh komponen baik dari TNI, Polri, PMI dan semuanya kita bersinergi sebagaimana kita lihat ini semuanya pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, menurut Dandim 0824 Jember, dalam waktu dekat seluruh jajarannya beserta pihak-pihak terkait akan melakukan sosialisasi kepada warga yang bertempat tinggal di daerah rawan terhadap bencana, agar warga paham dan juga tanggap terhadap bencana alam. Dan ini akan terus kita komunikasikan, dan yang sangat penting adalah edukasi di sasaran-sasaran yang rawan bencana agar mereka paham dan tanggap masalah bencana di wilayahnya masing-masing. Untuk banjir tanah longsor ini yang rawan adalah wilayah Panti, kemudian Kencong dan sebagainya. Jadi memang kita sudah membuat peta kerawanan. Nanti kita masing-masing Koramil, Kodim akan membuat posko kebencanaan yang sudah berjalan selama ini. Ini akan kita pelihara datanya, karena data update sangat kita butuhkan. Dan untuk masalah masing-masing bagian ini akan kita terus lanjutkan untuk sosialisasi kepada masyarakat di sekitarnya agar tahu apa berbuat apa dikala mereka ada bencana. Jadi jangan bertindak pada saat ada bencana saja. Pra bencana harus sudah tahu apa berbuat apa. Usai apel, PLT Bupati meninjau kesiapan sarana serta personil yang disiagakan dalam penanggulangan bencana tersebut. Dari Makodim 0824 Jember, Yudhisa di Jember 1 TV melaporkan. Dampak besar dari pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi terus dirasakan oleh masyarakat. Rendahnya daya beli konsumen dan terganggunya proses distribusi membuat para petani di Jember juga terkena imbasnya karena harga jual panen menjadi anjlok. Di Desa Lojejer, Kecamatan Muluhan, Jember, para petani buah pepaya mengeluh atas penurunan harga jual yang sangat signifikan. Dari harga Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp800 saja per kilogramnya. Padahal kualitas pepaya jenis California di Desa Lojejer Wuluhan ini sangatlah bagus, namun hasil penjualan masih jauh dari harapan petani akibat masa pandemi yang tak kunjung usai. Bahkan kondisi petani semakin terjepit karena ketersediaan pupuk subsidi juga semakin langka, sehingga biaya produksi yang harus dikeluarkan petani menjadi semakin besar. Ini kendalanya Pak, harga sekarang sangat jatuh 50%. Dulu itu kalau bulan 9-10 ini selama 5 tahun itu harga itu berkisaran antara 1.500 sampai 2.000 per kilonya. Nah, sekarang harga di petani tinggal 800. Itu penyebab apanya? Penyebab apa Pak kan? Ya penyebabnya karena stok di permintaan di pasaran kurang. Karena aktivitas orang-orang di kota terbatas. Penjualan sangat kurang. Ini dikirim ke mana saja Pak biasanya? Ini di Bandung, Jakarta. Mayoritas di Bandung sama Jakarta. Satu kali panen ini dapat berapa banyak? Hari ini 6 kintal lah. Per panen nih Pak ya? Per panen, 1 minggu sekali. 1 minggu per kali. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Adalah Fitri, mantan pegawai perusahaan swasta nasional yang memiliki jabatan penting, warga perumahan Tegal Besar Permai 2 Jember yang memilih hengkang dari perusahaannya dan menekuni bisnis kacang telur. Fitri sejatinya telah bekerja hingga hampir 15 tahun, namun karena penghasilannya stagnan, ia memberanikan diri berbisnis kacang telur di tengah pandemi. Namun kacang telur yang dijual Fitri bukan sembarangan, karena Fitri mengolah kacang telurnya dengan adonan dan campuran bumbu yang khas sehingga rasanya sangat enak dan gurih, berikut disukai pembelinya. Meski hanya bisnis rumahan, namun tak kalah dengan produksi pabrik. Tiap hari Fitri memproduksi hingga kiloan kacang telur. Selain dipasarkan secara offline dengan mendatangi warung berikut toko kelontong, ia juga menjual secara online dengan kemasan cantik dan ramah lingkungan. Untuk membuat kacang telur menurut Fitri cukup sederhana. Namun untuk menjadikan rasa yang khas butuh bumbu dan adonan yang khusus pula yang jarang diketahui orang lain. Sementara untuk pemasaran offline, Fitri mengantar sendiri kepada pelanggan dan pembelinya menggunakan sepeda motor. Sedangkan untuk yang online telah menjangkau ke seluruh Indonesia dan diantar menggunakan jasa pengantar barang atau ekspedisi.
Alhamdulillah saya sejak ini di UMKM ini, untuk ini kenapa saya ini menggeluti usaha ini, karena ini usahanya ini sangat menjanjikan gitu untuk ini sehari-hari dan juga untuk kedepannya. Itu makanya saya memutuskan untuk resign dari ini menjadi karyawan swasta, karena ingin fokus di usaha ini, jadi agar lebih mengembangkan lebih banyak dan juga lebih lama lagi. Gitu. Sudah sampai berapa Bu omsetnya Bu? Omsetnya bisa ini 150 sampai 300 kilo gitu tiap bulannya gitu. Untuk nominalnya bisa antara 10 sampai 15 juta per bulan. Iya, per bulannya. Selain dipasarkan di wilayah ini, ada pemasarannya juga menjangkau kemana aja nih Bu? Kalau untuk penjualannya kita alhamdulillah sudah media online dan offline. Jadi untuk online kita sudah ke se-Indonesia gitu. Jadi kita luar kota, luar Jawa juga. Itu sesuai dengan orderan dari customer juga. Dari Jember, Yudhisari Jember 1 TV melaporkan. Sebelum membangun atau memperbaiki rumah, masyarakat Jember biasanya melakukan tradisi Haji awal, yaitu selamatan atau tasyakuran serta doa bersama. Seperti yang dilakukan oleh warga di Desa Balunglor, Kecamatan Balung ini. Mereka mengundang para tetangga sekitar maupun para tukang dan juga kuli bangunan untuk membaca doa-doa demi keselamatan dan juga kelancaran rezeki. Dalam tradisi ini selalu disediakan aneka masakan khusus yang disajikan. Di antaranya ada nasi gurih, ayam ingkung atau ayam panggang utuh, aneka polo pendem, jenang sengkolo sebagai tolak bala, pisang rojo, dan lain sebagainya. Setelah itu, sesepuh kembali melakukan ritual doa untuk mendirikan tiang atau penyangga yang mana tiang tersebut sebagai simbol kekuatan. Dan di tiang tersebut juga ada beberapa sesajen seperti janur kuning, pohon tebu, pohon pisang rojo lengkap dengan buahnya, padi setangkep, buah kelapa, jagung setangkep, polo pendem, serta ketupat dan juga pisang yang sudah matang. Tradisi doa ini merupakan kearifan lokal yang masih bertahan di dalam masyarakat Jember. Pada intinya, mereka memohon kepada Allah agar dikabulkan segala hajat baik termasuk keselamatan, kesehatan, dan juga kelapangan rezeki. Kita melakukan acara adat Jawa, yakni pendirian rumah, di mana prosesi pendirian rumah ini ada beberapa rangkaian tradisi yang kita lakukan, seperti acara doa bersama. Doa bersama ini diikuti oleh beberapa pekerja yang akan mendirikan rumah tersebut. Selain itu, di acara tradisi pendirian rumah ini ada beberapa sajian di jenang sengkolo, nasi tumpeng, nasi ingkung, dan sebagainya. Dan tujuannya yakni untuk keselamatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Dari Balung, tim liputan Jember 1 TV melaporkan.